Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like dan subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Forza Milan. AC Milan dikabarkan mendapat tawaran untuk merekrut Cengiz Under dan Nikola Maksimovic pada musim panas 2021 ini. Milan sukses meraih targetnya pada musim 2020-2021 kemarin. Mereka bisa finish di 4 besar Serie A dan meraih tiket ke Liga Champions. Keberhasilan ini tak membuat Milan berpuas diri. Mereka kini berusaha berbenah dengan mencari pemain baru. Sejumlah pemain dari berbagai lini diincar, diantaranya di lini serang dan di lini belakang. Untuk lini serang, AC Milan berusaha memboyong pemain di sayap kanan. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Cengiz Under adalah salah satu pemain yang masuk pertimbangan Rossoneri. Laporan itu menyebut bahwa Milan kini mendapat kesempatan untuk bisa memboyong pemain Turki tersebut ke San Siro, sebab Rossoneri ditawari untuk memboyongnya oleh agennya, Wali Ramadhani. Sang agen disebut telah menawarkan Under pada Paolo Maldini dan Ricky Massara. Keduanya dilaporkan mengadakan pertemuan pada hari Kamis 3 Juni 2021. Under bermain di Leicester City pada musim 2020-2021 kemarin dengan status pinjaman dari AS Roma. Ia akan balik ke Italia, namun kabarnya bos anyar Roma yakni Jose Mourinho tak memasukkan namanya ke dalam rencananya ke depan. Selain penyerang, AC Milan juga berusaha memperkokoh lini pertahanannya. Mereka memang berencana untuk mempermanenkan Fikayo Tomori. Akan tetapi, Milan kemungkinan akan melepas Alessio Romagnoli. Jadi, Rossoneri butuh pengganti bagi Romagnoli. Nikola Maksimovic sendiri bisa direkrut dengan gratis sebab kontraknya dengan Napoli berakhir pada akhir bulan ini. Sama seperti Cengiz Under, Maksimovic juga merupakan klien dari Wali Ramadhani. Kehadiran bek asal Serbia itu akan terasa di lini belakang AC Milan karena ia pemain yang jangkung dengan tinggi 1,93 meter. AC Milan dikabarkan tengah mempertimbangkan peluang barter dengan Sevilla yang melibatkan winger Samu Castillo dengan mantan bintang Atalanta, Gomez. Rossoneri akan berupaya melepas beberapa pemain musim panas ini. Dianggap tak sesuai dengan proyek mereka. Manajemen juga bakal memerlukan beberapa pengganti. Dan kesepakatan barter dengan klub lain bisa menjadi solusi yang praktis, ideal dari situasi tersebut. Salah satu pemain yang disebut-sebut akan hengkang adalah Castillo. Sejatinya cukup banyak dimainkan musim lalu, pun gagal bersinar dan meyakinkan manajemen. Stefano Pioli sebagai pelatih Milan menginginkan yang lebih subur dan karena itulah ia mengharapkan sosok yang memiliki karakteristik beda dengan Alexis Saelemaekers. Tadi demikian, menurut kabar dari Milan News, meskipun mencari winger kanan baru menjadi salah satu prioritas mereka, Rossoneri dapat memanfaatkan kepergian pemain asal Spanyol tersebut cara yang berbeda. Villa diketahui menginginkan mantan bintang Villarreal tersebut dan Gomez yang mereka datangkan dari Atalanta tahun lalu kembali ke Italia. Nah itulah, Milan tengah mempertimbangkan barter dengan Sevilla yang melibatkan Castillo dan Gomez. Main internasional Argentina itu bahkan bisa dimainkan sebagai sayap kiri maupun playmaker alami, membuat mereka bakal mendapatkan solusi untuk permasalahan winger kanan, sekaligus menemukan destinasi baru bagi bintang mereka. Tetapi terwujudnya transaksi tersebut juga bakal bergantung pada keputusan klub La Liga itu. Drama mengenai masa depan Gianluigi Donnarumma menemui babak baru dengan sang agen Mino Raiola berusaha membuat kiper muda itu tetap bertahan bersama Rossoneri. Gianluigi Donnarumma dalam beberapa pekan terakhir santer dikabarkan bakal hengkang dari AC Milan, menyusul belum adanya perpanjangan dan kesepakatan kontrak kerja. Diketahui kontrak kiper muda berusia 22 tahun itu akan berakhir pada 30 Juni nanti. Namun hingga saat ini belum ada pembaruan apapun dan nasib Donnarumma pun masih menggantung di San Siro. Menurut kabar yang dilaporkan oleh Football Italia,
Kesepakatan baru belum terjadi lantaran Donnarumma dan Rossoneri tak menemui kesepakatan perihal gaji. Agen Gianluigi Donnarumma, Mino Raiola dikabarkan ingin kliennya mendapatkan gaji senilai 10 juta euro atau setara 175,6 miliar per tahun. Tentu AC Milan keberatan karena melebihi total gaji yang ditawarkan kepada Donnarumma, yakni senilai 8 juta euro atau sekitar 140 miliar per tahun. Tak hanya itu, Mino Raiola juga meminta komisi fantastis senilai 15-20 juta euro atau sekitar 263-350 miliar untuk kesepakatan itu. Maka Donnarumma pun dikabarkan sudah bersiap untuk meninggalkan klub sebelum musim berakhir dan telah mengucapkan salam perpisahan kepada rekan satu timnya dan bersiap bergabung dengan klub lain seperti Juventus, Barcelona, dan PSG yang berniat menampungnya. Namun, kini terdapat drama baru terkait masa depan Gianluigi Donnarumma, di mana Mino Raiola tengah berusaha agar kliennya tetap berada di AC Milan. Kabar tersebut diketahui dari jurnalis ESPN, Gabriel Marsotti, yang membeberkan kemungkinan besar Mino Raiola akan berusaha membuat AC Milan tetap mempertahankan Gianluigi Donnarumma. Melalui akun Twitter pribadinya, Gabriel menjawab pertanyaan netizen yang menanyakan terkait skema transfer Donnarumma yang bisa tetap berada di San Siro karena tak mendapat klub baru karena tim-tim yang mengincarnya telah memiliki kiper kelas dunia. Jurnalis ternama Italia itu pun menjawabnya dengan mengatakan bahwa kepindahan Donnarumma hanya gertakan semata agar gajinya dinaikkan, yang nyatanya disurusi oleh AC Milan serta langsung mendatangkan Mike Maignan dan kini menjadi bumerang bagi sang kiper sekaligus Mino Raiola. Jelas itu tak mungkin, tapi tak diragukan lagi AC Milan menyeriusi gertakan Donnarumma. Raiola kini tak punya daya tawar kuat seperti sebelumnya. Juve atau tim lain bisa mundur untuk mencari kesepakatan yang lebih baik, Yud Marsotti. Kemudian Marsotti kembali menjawab pertanyaan lainnya terkait Raiola telah menghubungi Rossoneri untuk melakukan negosiasi ulang dan tetap mempertahankan Donnarumma. Pemahaman saya adalah bahwa dia, Raiola, kembali ke Milan untuk melihat apakah mereka mau mempertimbangkannya kembali, Yud Marsotti. Jika AC Milan menolak kesepakatan anyar tersebut, maka Gianluigi Donnarumma harus mencari tim baru dan Mino Raiola menurunkan biaya komisinya yang dinilai terlalu memberatkan proses transfer tersebut. Meski tak lagi mudah, semangat Oliver Giroud masih berapi-api. Ia dikabarkan telah menolak banyak tawaran dari klub lain hanya untuk bermain di pentas bergengsi bersama AC Milan musim depan. Saat ini, Giroud masih berstatus sebagai pemain Chelsea. Status tersebut hanya berlaku sampai kontraknya bersama The Blues selesai di akhir bulan Juni mendatang. Sebelumnya, pria berkebangsaan Prancis tersebut sempat menjadi pilihan utama buat Chelsea. Namun semuanya sirna begitu Thomas Tuchel menduduki kursi kepelatihan Stefan Fried dan memprioritaskan Timo Werner dan Kai Havertz. Ia tak pernah lagi menjadi starter di Chelsea terhitung sejak bulan April lalu. Pada akhirnya, Giroud harus pindah ke klub lain untuk bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih baik. Beberapa pekan terakhir, Giroud memiliki kesempatan untuk menimbang opsi untuk masa depannya. Calcio Mercato mengungkapkan kalau sang penyerang mendapatkan banyak tawaran termasuk dari West Ham dan New York City. Sayangnya, kedua klub tersebut belum bisa memenuhi ambisi Giroud. Kendati sudah tidak lagi muda, pria berumur 34 tahun tersebut masih ingin bermain dalam kompetisi papan atas seperti Liga Champions. Hanya Milan yang mampu memberikan itu kepada Giroud, dan ketika tawaran dari Rossoneri datang, ia tak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung menolak setiap tawaran yang mampir ke hadapannya. Diketahui juga kalau Giroud sudah mencapai kesepakatan personal dengan Rossoneri baru-baru ini. Kesepakatan itu mencakup kontrak berdurasi 2 tahun dan bayaran senilai 4 juta euro per musim. Kemungkinan Giroud bergabung dengan Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan cukup besar. Sky Sport Italia dan beragam media sepak bola di Eropa juga cukup yakin kalau proses kepindahan sang penyerang akan selesai dalam waktu dekat. Beberapa hal detail untuk merampungkan proses transfer diyakini akan selesai pekan depan. Sebab sang pemain ingin semuanya yang menyangkut masa depannya selesai sebelum Euro 2020 digelar.
AC Milan rela mengorbankan salah satu pemainnya demi mendapatkan tanda tangan pemain Udinese bernama Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul kini jadi pemain incaran AC Milan. Kehadirannya diharapkan bisa menggantikan Hakan Çalhanoğlu. Çalhanoğlu tampaknya ditakdirkan untuk meninggalkan San Siro secara gratis musim panas ini karena tak kunjung mencapai kesepakatan yang baru. Tuttosport melaporkan selisih antara tawaran dan permintaan terlalu besar bagi kedua pihak untuk mencapai kesepakatan sebelum kontrak berakhir pada 30 Juli. Untuk memuluskan niatnya mendatangkan Rodrigo De Paul, AC Milan bahkan siap menawarkan Jens-Pieter Hauge sebagai bagian dari kesepakatan. Untuk itu dilakukan demi meyakinkan Udinese agar mau melepas De Paul. Untuk saat ini, berjuluk Il Fiorini itu mematok harga 40 juta euro atau 696,8 miliar rupiah. Tak cuma AC Milan, ada sejumlah klub besar lainnya yang juga terpikat dengan Rodrigo De Paul. Mereka adalah Napoli, Inter Milan, Atletico Madrid, Leeds United, dan Liverpool. Meski demikian, AC Milan dikadang-kadang paling berpotensi untuk mendapatkan Rodrigo De Paul. Pasalnya, Udinese mulai tergiur dengan kedatangan Jens-Pieter Hauge. Kehadiran De Paul diharapkan bisa menambah amunisi AC Milan untuk mengarungi musim 2021-2022. AC Milan dilaporkan tengah mengincar the next Cafu dari Chelsea, yakni Valentino Livramento, untuk menjadi pelapis bek kanan pada bursa transfer musim panas ini. Setelah dikabarkan bakal mempermanenkan Fikayo Tomori yang dipinjam dari Chelsea pada bursa transfer musim dingin lalu, ini AC Milan kembali membidik bintang muda The Blue. Valentino Livramento dijuluki sebagai the next Cafu, yakni bek kanan legenda asal Brasil karena gaya bermainnya yang energik di sisi kanan baik dalam menyerang dan bertahan, masuk dalam radar transfer AC Milan pada musim panas nanti. Lansir dari laman Gol Internasional, apalagi kontrak Livramento yang akan habis dalam 2 tahun, serta ia belum tentu akan menjadi pemain andalan Thomas Tuchel musim depan. Momen ini pun bakal dimanfaatkan dengan baik oleh Rossoneri. Asalnya, AC Milan dikabarkan berencana ingin memperkuat 7 posisinya dengan mengincar sejumlah nama bintang untuk membantu mereka meraih gelar juara pada musim depan. 7 posisi yang ingin diperkuat Rossoneri ialah mencari 1 bek tengah, 2 bek sayap, 1 gelandang tengah, 1 gelandang serang, 1 penyerang sayap atau winger, dan 1 penyerang tengah. Maka kehadiran Valentino Livramento bisa menjadi pemain pelapis untuk fullback David Calabria dan mempermudah Stefano Pioli saat melakukan rotasi pemain. Valentino Livramento dianggap opsi tepat untuk menjadi bek kanan AC Milan karena ia disebut sebagai pemain lengkap yang bisa memperkuat Rossoneri di musim depan. Jebolan akademi Chelsea yang berusia 18 tahun itu tercatat telah mengamankan 3 gol dan 10 assist di semua kompetisi pada musim 2020-2021 kemarin. Bintang muda berdarah Inggris dan Italia itu diketahui memiliki kemampuan crossing yang apik serta diskriminasi tinggi khas para bek kanan. Ia juga memiliki kecepatan yang apik dan dribble diri atas rata-rata anak seusianya. Livramento juga tak takut dalam mengambil keputusan membantu serangan dan meninggalkan posnya untuk memberikan tekanan dalam menyerang dan bertahan di area lawan. Selain itu, Valentino Livramento juga berani mengambil risiko dan memiliki kepercayaan tinggi pun dianggap tepat untuk mengisi kekuatan bek kanan AC Milan.